Usai mengakhiri kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak ke kota Lima, Peru, Rabu malam waktu setempat. Kedatangan Prabowo untuk menghadiri KTT APEC pada waktu mendatang yang disambut hangat warga negara Peru. Dan berikut laporan Esra Barita dari kota Lima, Peru. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di kota Lima, Peru, yakni di negara Amerika Selatan, dan ini didampingi langsung tadi oleh Seskap Mayor Teddy dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono yang telah tiba di Bandara Peru, yakni sekitar pukul 10 malam waktu setempat atau waktu negara Peru, yang mana dalam kedatangannya ia disambut hangat oleh pejabat setempat dan juga disambut oleh Angkatan Udara maupun dari militer di negara Peru. Setelah kedatangannya tadi di bandara, ia langsung bertolak ke salah satu hotel, yakni di kota Lima, Peru, di tempat saya mengabarkan. Dan di sini, di tempat ini tadi begitu antusias masyarakat maupun warga negara Peru menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga disambut oleh pihak KBRI dan juga diaspora yang begitu senang dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka agenda APEC 2024. Terkait agendanya bahwa Presiden Prabowo Subianto ini nantinya keesokan harinya atau pada 14 November waktu setempat ini akan melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan negara Australia, kemudian juga nanti akan melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Peru, yakni bertemu dengan Presiden Peru, yakni Dina Boluarte. Kemudian setelah itu akan melakukan forum diskusi untuk KTT APEC 2024. Puncaknya nanti akan ada pada 16 November 2024, yakni dalam hal tersebut dari Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan speech-nya ataupun pidatonya berkaitan dengan isu strategis, karena kita ketahui bahwa tema besar yang diambil pada tahun ini di APEC 2024 yakni adalah Empower, Include, dan Grow, yang berfokus pada tiga isu, yakni perdagangan, investasi, hingga sustainable growth. Dan hal tersebut merupakan sektoral yang paling penting yang tentunya bisa memajukan sektor-sektor industrial khususnya bidang perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini juga dalam kedatangannya tentunya tadi Presiden Prabowo Subianto juga ini didampingi oleh sejumlah menteri yakni Kabinet Merah Putih yang nantinya juga akan mendampingi Prabowo Subianto selama menjalankan agendanya di APEC 2024. Harapannya forum ini dapat memberikan kesejahteraan ekonomi khususnya untuk di kawasan Asia Pasifik. Dari Kota Lima, Peru, Esra Barita, iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Kamis siang. Mutia meminta langsung Kejagung mengawal pemberantasan judi online. Sementara Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan pihaknya berjanji akan memberikan pendampingan terkait dengan pembuatan legal opinion-nya. Intinya kita minta dikawal saja program-program. Ya, saya rasa itu biasa ya, minta pendampingan. Ya, ekosistemnya, komitmen bersamanya kita mulai dari hari ini. Kebetulan beliau berkenan menerima hari ini untuk bagaimana ke depan kita sama-sama bisa mengatasi, mewakili institusi masing-masing. Saya menurut ini tentu Pak Jaksa Agung sebagai Jaksa Agung bagaimana juga nanti bisa melakukan komitmen hukum terhadap khususnya kasus-kasus judi online ini untuk pembelajaran bersama, kan tujuan utamanya itu banyak untuk perbaikan ke depan. Kami dari bidang datu di mana punya tugas dan fungsi baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan LO dan hal-hal yang bersifat keperdagangan kita akan dampingi terus. Dan bagaimana juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak kita akan dampingi terus sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang. Pasca kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat, Presiden Joe Biden berkomitmen melanjutkan kerjasama mitra strategis dengan Indonesia. Joe Biden bahkan mendukung inisiasi Prabowo membuat program makan bergizi gratis. Pasca kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat, Indonesia dan Amerika menyepakati sejumlah komitmen. Selain membahas isu global terkait solusi perang Gaza, Israel, dan Laut Cina Selatan, keduanya juga sepakat menjalin kerjasama di bidang keamanan dan kemitraan strategis yang komprehensif. Presiden Prabowo pun menegaskan lawatannya ke Amerika Serikat selain untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, juga menjalin kerjasama ekonomi dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ingin kerjasama dengan semua pihak, kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama
selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Selain mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan termasuk penerapan solusi kota pintar yang inovatif, Joe Biden juga mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi Prabowo dan berkomitmen memajukan kerjasama kesehatan dengan Indonesia, di mana program makan bergizi gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025 mendatang. Kepala Badan Gizi Nasional Ike Tajiha menyatakan program makan bergizi gratis akan menyasar 20 juta anak di 82 titik di seluruh Indonesia dengan anggaran senilai 71 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.